Shalom jemaat Tuhan, welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita terus disempurnakan dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Katekismus minggu ke-13. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama nanti kita akan membaca jawabannya. Dapatkah seseorang memenuhi hukum Allah dengan sempurna? Sejak kejatuhan, tidak ada manusia yang dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, tetapi melanggarnya terus-menerus melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan ayat yang kita baca terambil dari Roma 3 ayat 10 sampai 12. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Allah menciptakan manusia untuk mengasihi, menikmati, memuliakan, dan mentaati Allah. Dan kita memiliki kapasitas untuk mentaati hukum Allah dengan sempurna. Tetapi pada saat kejatuhan, yang Pastor Mike biasa bilang dengan the fall, kapasitas itu hilang ketika manusia pertama dan perwakilan seluruh umat manusia yaitu Adam memilih untuk memberontak dan tidak mentaati Allah. Adam jatuh di dalam kondisi yang berdosa dan menarik kita semua umat manusia bersamanya. Alkitab menggambarkan kondisi berdosa itu dengan berbagai cara. Pemberontakan, kebutaan, penyakit, perbudakan, dan juga kematian rohani. Dan akibat dari kejatuhan itu yang dampaknya kepada kita saat ini, kita tidak hanya rusak, tetapi kita cacat secara rohani. Kita tidak hanya lemah, tetapi kita kehilangan kapasitas bawaan untuk memenuhi hukum Tuhan dan memuliakan Dia. Kita terpisah dari pencipta kita. Kita juga terpisah dari sesama dan juga ciptaan Allah. Dalam keadaan cacat rohani ini, kita bukan saja tidak mentaati hukum Tuhan dengan perkataan dan perbuatan, tetapi kita juga tidak mentaati hukum Tuhan dengan pikiran, dengan sikap dan motivasi kita. Kenyataan bahwa kita berada dalam kejatuhan ini sangat mengerikan kalau kita renungkan. Tetapi ini bukan akhir dari sebuah cerita. Tetapi ini adalah permulaan dari kabar baik Injil yang luar biasa. Yang membawa hidup dan pengharapan. Meskipun kita tidak dapat memenuhi hukum Allah dengan sempurna, tetapi ada seseorang yang sudah memenuhi hukum ini dengan sempurna untuk kita. Yesus sudah setia mentaati Allah Bapa, bahkan mati di kayu salib, agar kita semua yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan meskipun kita sudah jatuh di dalam dosa bersama dengan Adam, tetapi kita juga sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita percaya bahwa Allah yang sudah membangkitkan Yesus dari kematian terus bekerja dalam hidup kita dengan kasih dan tidak akan meninggalkan kita sampai Dia membawa kita di hadapan hadirat-Nya yang kekal dalam kemuliaan. Tempat di mana kita tidak lagi perlu bergumul. Di sana pada akhirnya kita dapat dengan bebas, merdeka dan sempurna dan mentaati Yesus, mentaati Allah kita yang sudah menciptakan dan menebus kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bisa berdiri dan bersama-sama saya mengajak kita semua untuk bisa datang kepada Tuhan dan merenungkan tentang segala keberadaan kita. Kita perlu mengakui bahwa kita memang tidak bisa memenuhi segala hukum dan kita banyak menyimpan berhala dalam kehidupan kita. Saat ini kita bisa datang dengan semua pengakuan kita agar hati kita bisa dipulihkan
dan diubahkan oleh Kristus. Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa semua kelemahan kami, membawa semua ketidakmampuan kami, membawa semua berhala yang ada dalam hati kami. Kami tahu Tuhan, dengan usaha kami sendiri kami tidak mampu untuk melakukan semua yang Kau perintahkan. Kami tidak mampu untuk bisa mengasihi Engkau dengan semua kekuatan kami. Tapi kami mengucap syukur karena Allah Bapa telah memberikan sebuah hadiah yang terbaik buat kami. Engkau memberikan anak-Mu mati untuk menebus semua ketidakmampuan kami, menebus semua dosa kami agar kami beroleh hidup yang kekal. Biarlah hari ini Tuhan kami selalu diingatkan kembali bahwa kami bisa karena ada Roh Kudus yang selalu memampukan kami untuk hari demi hari berubah terus menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, dan kami sudah berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin.